Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yeni Ferry Andriawan SPD, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, dengan nomor ujian 2023-2021-65. Hari ini, Selasa, tanggal 13 Juni 2023, mengadakan uji kinerja praktek pembelajaran PPG dalam jabatan Angkatan 1 Gelombang 2 tahun 2022 yang bertempat di SMK Negeri 2 Pacitan kelas 11 dengan tema materi yaitu peran Indonesia dalam PBB. Demikian, selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Untuk mengawali perjumpaan di pagi hari ini, silakan kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Terima kasih. Semoga dengan antara berdoa kita bisa lancar di dalam pembelajaran di pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang seperti biasa ya, dirijennya tolong maju ke depan untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Untuk dirijen silakan maju. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia terima kasih. Kita sudah menyelesaikan beberapa terkait dengan lagu Indonesia Raya. Semoga bisa menambah rasa cinta kita terhadap tanah air. Ya, untuk selanjutnya akan saya absen ya untuk pagi hari ini. Delia Indriani sakit. Urota Ayun, Rahma Wulandari.
Reni Aprilian, Revanda, Revianis, Ria Vinata, Rito Yoga, Rika Asmara, Rindi Atika, Risma Nurlaila, Roni Wicaksono. Terima kasih yang sudah hadir ya. Semoga yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul dengan kita kembali. Amin. Untuk selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran dipersiapkan untuk buku tulis dan alat tulisnya ditaruh di atas meja. Oh ya. Kalau sudah kita lanjut ya. Jadi sebelum ke materi kita akan mengaitkan materi terlebih dahulu, yang mana kemarin kita sudah berjumpa ya, kita sudah melakukan pembelajaran terkait dengan apa kemarin politik Indonesia ya, peran Indonesia dalam politik luar negeri. Ya. Saya akan sedikit untuk melakukan tanya jawab di sini, yang bisa nanti silakan angkat tangan ya, terkait dengan mengaitkan materi yang kemarin. Jadi kemarin sudah kita bahas mengenai peran Indonesia di dalam hubungan internasional. Jadi apa yang dinamakan sistem politik bebas aktif, siapa yang tahu? Ya. Bebas adalah Indonesia bisa bekerja sama dengan negara lain. Ya. Sedangkan aktif adalah Indonesia ikut dalam ketertiban dunia. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman. Kemudian yang kedua, coba siapa yang tahu manfaat apa yang diambil dari kita melakukan kerjasama hubungan internasional yang kemarin? Ya. Kerjasama memiliki banyak manfaat, yaitu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, untuk meringankan beban persoalan negara, untuk memecahkan persoalan negara. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, coba siapa yang tahu di sini apa kaitan antara sistem politik Indonesia bebas aktif dengan organisasi PBB yang akan kita pelajari hari ini? Siapa yang tahu? Ya. Politik luar negeri merupakan suatu sistem yang dianut Indonesia dalam melakukan hubungan kerjasama yang salah satunya adalah dalam organisasi dunia yaitu PBB. Ya, tepuk tangan untuk semua kita. Ya. Jadi itu tadi ya untuk terkait dengan materi yang kemarin. Jadi ada politik bebas aktif, ya, ada manfaat terkait dengan hubungan internasional. Kemudian ini yang kita bahas adalah di sini adalah organisasi PBB nanti ya. Nah ini kaitan dengan materi sebelumnya itu adalah berkaitan sekali karena memang sistem antara bebas aktif ini merupakan juga terkait dengan organisasi PBB ya. Itu. Kita lanjut untuk di sini ada beberapa motivasi ya yang akan Bapak sampaikan, bahwasannya seperti yang di apa itu istilahnya di buku Ki Hajar Dewantara, yang mana kita atau manusia itu dinamakan manusia pembelajar. Maksudnya di sini kita dimanapun kita berada ya. Jadi kita tidak segan-segan atau tidak apa itu lupa terkait dengan belajar. Jadi dimanapun tempatnya kita harus belajar ya, mulai dari sekolah, lingkungan dan lain sebagainya yang nanti bisa berguna di dalam kehidupan kita. Itu. Jadi mulailah bermimpi ya, mulailah berangan-angan untuk mencapai suatu tujuan yang nyata. Ini untuk motivasi ya, mungkin yang nanti bisa kita gunakan atau kita implementasikan suatu saat nanti. Oke, langsung saja di dalam pokok organisasi PBB ini tujuan pembelajarannya ini ada dua ya. Yang pertama itu adalah menganalisis
peran Indonesia di dalam PBB. Kemudian yang kedua itu adalah menyaji nanti ya. Jadi menyaji hasil penemuan terkait peran Indonesia dalam organisasi PBB. Jadi tujuannya dua, yang mana di dalam kita melakukan pembelajaran hari ini ada menganalisis peran Indonesia dalam PBB, kemudian menyaji hasil nanti penemuan terkait dengan peran Indonesia. Kemudian untuk konsep pembelajarannya nanti adalah terkait dengan peran organisasi ya, PBB. Jadi peran organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana akan kita sebutkan atau yang kita jelaskan nanti di dalam pembelajaran di kegiatan ini. Oke, ada pertanyaan untuk tujuan dan peran organisasi PBB? Belum ya. Oke, kita lanjut ya ke langsung materi. Di sini Bapak sudah menyampaikan atau sudah menampilkan terkait dengan peran Indonesia dalam menjalin hubungan internasional melalui organisasi PBB. Yang mana coba kalian cermati gambar apa ini? Siapa yang tahu? Ya. Sidang terkait dengan pemecahan negara yang sedang konflik. Ya, sidang terkait dengan pemecahan konflik. Tepuk tangan. Kemudian yang kedua, gambar apa ini? Siapa yang tahu? Iya. Indonesia dipilih menjadi pemimpin sebelum menjadi anggota tetap PBB. Iya, tepuk tangan. Jadi ini merupakan gambar terkait dengan Indonesia itu dipilih menjadi Dewan Keamanan PBB ya, yang mana memprakarsai dari berbagai negara. Kemudian selanjutnya ini gambar apa ini? Siapa yang tahu? Ya. Indonesia memberikan bantuan kepada korban bencana dalam kaitannya dengan organisasi PBB. Ya, tepuk tangan. Jadi ini merupakan gambar wujud dari rasa kemanusiaan bangsa kita di dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan bantuan korban, baik korban perang atau korban bencana yang ada di luar negeri. Kemudian selanjutnya ini gambar apa ini? Siapa yang tahu? Ya. Indonesia mengirimkan bantuan pasukan untuk menjaga perdamaian yang dinamakan pasukan Garuda. Ya, jadi itu merupakan gambar terkait dengan pasukan Garuda yang dipimpin oleh Wiranto ya. Jadi mengirimkan pasukan ke negara lain untuk perdamaian dunia. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Jadi itu ya untuk peran di dalam organisasi PBB, bahwasanya Indonesia itu menjalin berbagai kerjasama mulai dari kemanusiaan ya, perdamaian dan lain sebagainya. Itu ya. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Belum? Nah, belum ya. Jadi kita nanti di dalam pembelajaran hari ini adalah menggunakan pembelajaran PBL atau Project Based Learning ya. Jadi yang mana nanti silahkan membuat 5 kelompok secara heterogen ya, dengan jumlah peserta didik sebanyak 6. Jadi nanti silahkan membuat kelompok ya dengan jumlah 6 ya. Kemudian nanti akan saya share terkait dengan materi atau video yang nanti akan saya share di lewat WhatsApp ya, WhatsApp Mapel PKN. Kemudian nanti silakan kerjakan LKPD yang sudah Bapak nanti putar, nanti saya putar, kemudian saya bagikan per kelompok ya. Jadi nanti ada LKPD, kemudian bahan ajar. Jadi nanti silahkan setiap kelompok menganalisis isi terkait dengan videonya masing-masing. Sudah jelas?
Kalau sudah, di sini akan saya bacakan kelompoknya, ya. Kemudian nanti kalau sudah silakan membuat tempat, ya, sesuai dengan kelompok masing-masing. Di sini kelompok pertama ini ada Delia, Kurota Ayun, Rahma, Raka, Rendi, dan Reni. Ya, silakan untuk membentuk kelompok 1, ya. Kemudian kelompok 2 ada Rivanda, Revianis, Ria Vinata, Rido Yoga, sama Rika Asmara. Ini kelompok 2. Kemudian kelompok 3 Risma, Roni, Rosalinda, Sabrina, Sagita, dan Sandy. Itu kelompok 3. Kemudian kelompok 4 nanti ada Salsa, Cinta, Siska, Susan, Tiara, dan Tita. Kemudian kelompok terakhir, kelompok 5, di sini ada Titania, ya, Upi, Farah, Winike, Wulan, dan Yasinta. Jadi sudah jelas ya kelompoknya. Silakan untuk membentuk kelompok masing-masing. Bapak akan share terkait dengan videonya di dalam media WhatsApp dan silakan dibuka. Jadi silakan dibuka, kemudian dianalisis. Ya, silakan untuk membentuk kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Ya. Sudah ya, sudah Bapak saya berputar untuk menyampaikan LKPD dan media ajar. Ya. Ini kelompok 1 ya. Ya. Kemudian kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3. Jadi silahkan dicermati di sini. Bapak sudah saya share ini terkait dengan video yang akan kalian presentasi. Nah ini kalian lihat dulu. Ini kelompok 1 nanti ya. Kemudian kelompok 2 ini. Ya ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Silakan nanti bisa dicermati lebih lanjut di video masing-masing. Ini kelompok 4. Dan terakhir ini ya. Yaitu ya, silakan dicermati di HP-nya masing-masing ya, yang sudah saya share di grup Mapel ya. Sambil saya nanti berputar untuk menilai keaktifan di dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Kemudian nanti saya beri waktu 20 menit terkait dengan ini. Kemudian nanti presentasi.
nanti seperti biasa dipresentasikan ya. Presentasikan, kemudian nanti ada kelompok lain yang mungkin ada pertanyaan atau yang apa itu istilahnya hal-hal yang kurang jelas di dalam presentasi kelompok itu bisa ditanyakan ya nanti. Biar tidak mengantuk, kita ice breaking dulu ya untuk berdiri, menggerak-gerakkan tangan ya supaya tidak jenuh, supaya tidak terasa kaku ya. Ya silahkan digerak-gerakkan tangannya, kemudian ya digerak-gerakkan. Kalau sudah ya sudah. Kalau sudah bisa duduk, dilanjut untuk mengerjakannya ya. 5 menit lagi kita akan melakukan presentasi ya. Sudah selesai? Kalau sudah, coba kita presentasikan. Silakan kelompok lain nanti memperhatikan ya. Kelompok 1 mungkin bisa mempresentasikan hasil. Kemudian nanti silakan dari kelompok lain ya menanggapi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Arjunto, dari Saya Reni Aprilia, kelas 6. Saya Maulana dari Madrasah 3. kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang peran aktif Indonesia dalam organisasi perserikatan bangsa-bangsa atau disingkat PBB. Peran Indonesia dalam PBB diantaranya 1. Mengirimkan pasukan Garuda untuk menjaga perdamaian di Mesir, Vietnam, Lampung, Timur Tengah, dan sebagainya. 2. Terpilihnya mantan Menteri Luar Negeri Mahtar Kusumatmadja sebagai anggota Komisi Hubungan Internasional PBB periode 1992 sampai 2001. Setelah itu, pada periode 2007 sampai 2011, Duta Besar Nugroho Wisnu Timurti terpilih menjadi anggota Komisi Hubungan Internasional PBB dari Indonesia. 3. Indonesia menjadi salah satu anggota pertama Dewan HAM dari 47 negara anggota PBB lainnya pada 2006. 4. Indonesia selalu ikut serta dalam mengambil bantuan kemanusiaan di berbagai negara sesuai prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. 5. Pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Langkah konkret Indonesia dalam misi perdamaian PBB. 6. Indonesia aktif dalam beberapa organisasi internasional, salah satunya Organisasi Konferensi Islam atau OKI. 7. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Lombok atau GLB pada tahun 1961. 8. Indonesia sebagai inisiator pembentukan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea atau COC pada 2002 yang membahas tentang konflik Laut Cina Selatan. 9. Pada tahun 2019, Indonesia juga mendorong negara-negara yang terlibat konflik untuk menyetujui kode etik Laut Cina Selatan. Itu dari hasil diskusi kami. Ada yang bisa ditanyakan? Ya, kelompok 5 silakan. Sebelum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Saya Rika Asmara, nomor absen 11, dan rekan-rekan saya Deviani Surya Putri, nomor absen 8. Ria Finata, absen 9. di sini kelompok kami akan membahas tentang analisis contoh isi dari diplomasi batik dalam sidang keamanan PBB. 1. Analisis contoh isi dari diplomasi batik dalam sidang keamanan PBB. Pentingnya batik sebagai peristiwa merupakan bentuk penghormatan para anggota PBB bagi Indonesia. Sebab Indonesia memegang presidensi Dewan Keamanan PBB sejak bulan Mei 2019. 2. Berbagai batik yang dikenakan delegasi di PBB merupakan koleksi pribadi mereka masing-masing. Sejumlah delegasi mengoleksi batik tersebut tidak hanya dari pembelian dari delegasi Indonesia di New York atau ketika mereka menjadi ketua delegasi dalam konferensi di Indonesia. 3. Namun juga ada yang menariknya sendiri pada saat kunjungan ke Indonesia. Selain seperti PBB, delegasi lainnya yang terlihat menggunakan batik termasuk Amerika Serikat, Jerman, Nigeria, Perancis, Peru, Dominikan Republik, dan Tiongkok. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada yang akan menambahkan atau bertanya? Ya, silakan. Tanya. Ya, kelompok 1. Bagaimana cara untuk meningkatkan produk batik supaya bisa diakui dunia? Untuk meningkatkan batik supaya lebih dikenal dengan cara 1. Promosi, 2. Meningkatkan hasil batik agar lebih baik lagi, 3. Dipasarkan dalam bentuk kegiatan organisasi PBB dengan memakai saat sidang Dewan Keamanan PBB. Terima kasih sudah baik. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami terkait isi dari diplomasi batik dalam sidang keamanan PBB. Analisis sepak terjang Indonesia menjadi Dewan Keamanan PBB. Menteri Luar Negeri Menko Retno Marsudi mengungkapkan Indonesia kembali terpilih menjadi Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB. Sebagai Presiden DKPBB 2020, Indonesia akan mengusung tema Advancing Sustainable Peace atau memajukan perdamaian yang abadi. Agustus tahun ini merupakan bulan yang sangat spesial bagi Indonesia. Agustus tahun ini kita memperingati 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Selain itu, pada Agustus tahun ini, Indonesia juga memegang presidensi DKPBB. Kata Retno dalam konferensi pers virtual yang digelar Kementerian Luar Negeri Kamis 23 Juli 2020. Indonesia melaksanakan kegiatan bersama. Selain itu, Indonesia akan menunjukkan setidaknya 14 pertemuan yang menggelar upaya perdamaian di berbagai negara dunia. Kegiatan utama pertama yaitu Meeting on the Welfare of
satu mata pembahasan terkait hal ini di KPBB. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Jadi saya kelompok apa isi Journal of Pandemic and the Challenge of Subsiding This? Pertemuan ini dimaksudkan untuk menyatukan langkah keamanan PKPBB dalam menjaga perdamaian di tengah pandemi. Ada yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, terima kasih yang sudah presentasi. Jadi kita rumuskan, jadi kita simpulkan bersama bahwa peran Indonesia di dalam organisasi PBB itu banyak sekali ya, mulai dari apa tadi keamanan, ya, kemanusiaan dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi terkait dengan batik ya tadi. Jadi batik ini memang menjadi salah satu ikon Indonesia yang dikenal kemudian bisa masuk di dalam ranah PBB, yang mana menurut kelompok 2 sudah dijelaskan untuk meningkatkan produksi ya, itu dengan promosi dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya terkait dengan sepak terjang Indonesia, terkait manfaat ya, bahwa Indonesia itu memang mengikuti PBB itu sejak dulu ya. Jadi berbagai macam kegiatan, berbagai macam rapat yang sudah dilakukan mulai dari Dewan Keamanan PBB sampai terkait dengan apa itu korban-korban perang dan cara menanganinya sampai pengiriman negara atau pengiriman pasukan Garuda itu untuk penyimpulan kita simpulkan bersama hari ini. Ada pertanyaan? Jelas ya? Ya. Oke, tiba saatnya kita untuk merefleksikan hasil pembelajaran hari ini. Dan coba 2 orang untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Ya, untuk merefleksikan hasil pembelajaran pagi hari ini. Baik, selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak untuk merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Untuk pembelajaran pada hari ini menurut saya sangat-sangat menyenangkan karena cara pembelajarannya yang berbeda dengan kegiatan pembelajaran dengan mata pelajaran yang lain juga, dan kita juga dikasih beberapa link untuk melihat YouTube, jadi kita bisa lebih mengeksplor lebih jauh tentang tema pembelajaran pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk teman kita. Kita lanjut untuk saya kasih penegasan terkait dengan materi hari ini, bahwa terkait dengan menganalisis peran Indonesia di dalam PBB itu sudah dijelaskan tadi, bahwasanya peran Indonesia itu sangat banyak di dalam organisasi PBB. Ada apa itu menciptakan ketertiban dunia ya, kemanusiaan, bahkan tingkat ekonomi juga tidak luput terkait dengan peran Indonesia juga. Kemudian untuk hasil tadi, peran-peran yang lain Indonesia memang menjadi agen batik ya, jadi menjadi ikon batik yang mana sudah diakui di UNESCO tadi. Kemudian pengiriman pasukan Garuda yang mana Indonesia itu selalu aktif di dalam apa itu ketertiban dunia. Dan selanjutnya adalah tadi terkait dengan bantuan korban perang. Jadi Indonesia juga mengirimkan Palang Merah ya, PMI Palang Merah Indonesia untuk mengatasi korban perang di Palestina dan lain sebagainya. Itu untuk penegasan materi hari ini. Sebelum kita tutup ya, ada post-test yang sudah saya kirim ini, terkait post-testnya di link
grup mapel PKN. Silahkan dibuka dan dikerjakan, kemudian ditutup, tidak apa-apa ya. Jadi silakan dikerjakan langsung hari ini ya. Jadi dikerjakan langsung hari ini. Setelah itu baru linknya ditutup. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan untuk dikerjakan untuk link postasnya. Saya beri waktu 5 menit. Ya. Oke ya, cukup ya. Ya, kalau sudah cukup, ini untuk minggu depan kita sudah menginjak di bab terakhir untuk semester kedua ini. Ya, yang bab pertama itu sudah selesai terkait dengan peran Indonesia dalam hubungan internasional. Silahkan nanti di rumah dikerjakan latihan soal yang ada di buku paket ya, itu kemudian minggu depan kita bahas ya. Oke, untuk pelajaran hari ini saya kira sudah selesai. Sebelum kita tutup, nanti silakan untuk perwakilan untuk memimpin berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini bisa berguna, bermanfaat di dalam kegiatan kita. Pagi hari ini mari kita berdoa untuk kepentingan saya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, untuk pelajaran hari ini saya kira sudah selesai. Kita lanjut pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi